ikan-ikan sangat kuat. Pasti ini bukan ikan sembarangan. Ikan sempat menyulitkan saya, dia berusaha melepaskan diri dan lari ke bawah perahu. Dengan penuh kesabaran, akhirnya ikan berhasil saya tarik dan terlihat naik ke permukaan air. Wih, mantap, Black. Oke, Bang. Mantap! Seekor black bass berhasil saya taklukkan. Tidak mau gegabah, saya pun langsung berusaha menaikkan ikan predator ini ke atas perahu. Ini dia nih, black bassnya Sungai Terang. Tim Mancing Mania kali ini akan mengeksplor sungai-sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores. Tidak ketinggalan, 2 perahu kecil juga diderek di belakang kapal induk untuk kendaraan masing-masing tim saat battle dimulai. Spot mancing harus ditempuh sekitar 1 jam lebih menggunakan kapal induk ini. Saya udah sampai di salah satu spot di daerah Terang ya? Terang. Ini kita mau battle, saya sama Om Edo. Di sana ada Om Diki sama Om Ridwan. Oke Om, ayo kita berangkat. Berbekal tackle reel casting, minaular saya lempar ke titik-titik potensial keberadaan ikan target. Belum jauh perahu saya bergeser, kami sudah disambut dengan tulisan yang lumayan bikin was-was. Dan udah pernah kejadian juga menurut warga di sini. Belum lama ya Pak? Belum lama buayanya naik. Kan ini emang udah deket sama perkampungan warga ya. Buaya naik, dia makan satu ekor kambing milik warga. Wow, umpan Edo ada yang menyambar. Strike! Senyum dong. Perlawanan ikan membuat wajah Edo sangat tegang. Sabar saja bro, kasih senyuman biar ikannya nggak banyak memberikan perlawanan. Perlahan namun pasti ikan sudah mulai terlihat dari atas air. Mantap Edo. Seekor ikan black bass berhasil dinaikkan ke atas perahu. Predator air payau ini terkenal dengan tarikannya yang luar biasa. Kabarnya bobot maksimal ikan ini bisa mencapai puluhan kilogram. Mancing Mania Strike Back, mantap! Seolah menjawab ejekan Edo, tim kebun langsung mendapatkan sambaran ikan. Ridwan strike! Dari tarikannya sepertinya ikan besar yang menyambar umpan Ridwan. Ikan terus melawan dengan tarikan yang sangat kuat. Hingga memaksa Ridwan untuk mengikuti pergerakan ikan ke bawah dan berputar-putar di area belakang perahu. Semangat Ridwan, jangan biarkan ikannya lepas. Wih, sepertinya memang ikan besar mas bro. Setelah lama memberikan perlawanan, akhirnya ikan menyerah juga. Sesuai dugaan saya, black bass berukuran besar berhasil dinaikkan. Mantap! Black bass masih satu keluarga dengan kakap. Tapi kakap yang satu ini punya tenaga yang luar biasa besar. Tak heran, sensasi melawan black bass sangat diidamkan oleh para pemancing freshwater. Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih dari perahu tim kebun, bergeser ke bagian haluan perahu. Joran Diki tiba-tiba melengkung. Strike! Sambil terus menggulung reelnya, Diki tetap menjaga keseimbangan di atas perahu. Sepertinya ikan belum mau menyerah. Wow, seekor mangrove jack terlihat muncul ke permukaan air.
Mantap! Mangrove Jack adalah satu dari 3 ikan yang paling dicari di perairan Payau. 2 diantaranya black bass dan barramundi atau kakap putih. Ketiganya punya tenaga yang cukup besar, sehingga membuat sensasi strike yang nagih bagi para pemancing. Mantap! Kakap bakau ini sangat agresif. Dia termasuk ikan teritori yang tidak segan menyerang siapapun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Mancing mania strike back. Mantap. Diki kembali melemparkan umpan tiruannya ke sisi sungai yang lebih dalam. Strike. Dan fish on! Strike kembali terjadi. Lagi-lagi, joran Diki melengkung menahan beban tarikan ikan. Nampaknya Diki sudah tahu betul spot di mana ikan berada. Mantap! Ikan predator air payau biasanya lebih nyaman berada di air dalam. Sepertinya masih si kakap bakau. Ya, benar. Mangrove Jack kembali berhasil dinaikkan ke atas perahu. Mantap! Menyandang julukan predator, sangat tergambar dari giginya yang tajam dan kekuatan rahangnya yang luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Sebelum kembali ke spot mancing, saya kenalkan anggota tim saya yang baru nih bro. Hari ini kita turun lagi nih, kita terusin battle-nya. Tapi saya ditemanin sama orang yang berbeda. Jadi Om Edo nggak bisa berhalangan, jadi saya ditemenin sama Om Fahmil. Jadi kita tetap 2 lawan 2. Oke Om? Oke, Menang kita hari ini ya? siap Bang. Siap. Meluncur, Berangkat. Bang. Meluncur. Ya. Di battle hari kedua ini, kami mencari spot yang tidak begitu jauh dengan perkampungan. Wah, sepertinya hari ini Fahmi lagi amis nih. Baru 1 lemparan, umpannya langsung disambar ikan. Strike! Wih, bukan cuma saya yang senang. Ikannya juga ikut senang tuh. Sampai loncat-loncat gitu. Mancing mania strike back mantap. Ridwan sepertinya nggak mau kalah. Menggunakan reel spinning andalannya, dia kembali strike. Fish on! Sepertinya tarikan ikan kali ini tidak sekuat black bass yang Ridwan angkat di hari pertama. Tak butuh waktu lama, si kakap bakau atau Mangrove Jack berhasil Ridwan taklukan. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Tim pemilik kebun langsung tancap gas. Strike! Ikan kembali memaksa Diki menghentakkan jorannya ke kiri dan ke kanan. Sepertinya berukuran cukup besar. Sabar bro Diki, biarkan ikannya bermain dulu. Giring perlahan saja, biar gak lepas. Benar dugaan saya, wujud ikan mulai terlihat dari atas permukaan air. Lagi-lagi, seekor Mangrove Jack yang menjadi lawan fight Diki. Mantap! Ikan dengan sebutan lain Mangrove Red Snapper ini memang punya karakter yang agresif. Mereka berburu dengan cara menyergap, bersembunyi di antara akar bakau, pohon tumbang, bahkan celah batuan, menunggu datangnya ikan kecil untuk dimangsa. Mancing mania strike back. Mantap. Setelah pertarungan sengit nih di sungai air Payau, sampai saya digantikan timnya karena satu ada kesibukan, tetap pemenang dari battle mancing mania kali ini adalah tim pemilik kebun. Karena mereka yang punya spot, jadi mau nggak mau mereka yang menang. Selamat Bang.
Sebagai tuan rumah, harus diakui Diki dan Ridwan sepertinya sangat menguasai spot freshwater ini. Selamat bro! Cepat atau lambat, tim Mancing Mania pasti akan kembali ke tempat eksotis ini. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Baiklah, sebagai angler yang menjunjung nilai sportivitas, saya dan Fahmil harus siap menerima hukuman apapun yang tim pemilik kebun berikan. Ini bang dayungnya. Dayung kan hilang. Gak apa-apa ya Bro Fahmil, hitung-hitung kita olahraga, ngencengin otot tangan. Kita nikmati saja perjalanan pulang sambil mendayung, walau lama-lama pegel juga nih. Ayo yang semangat dayungnya. Ternyata begini rasanya mendayung perahu dari hukuman ini. Akhirnya saya bisa merasakan yang Kapten Perahu rasakan selama saya mancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, kita lengkapi keseruan episode battle kali ini dengan mengolah hasil alam andalan masyarakat setempat. Tuh, di depan mata saya sudah lengkap aneka macam bumbu wajib dan pelengkap lainnya. Mantap! Nah, selain terkenal sama ikan-ikan air payaunya, sekarang juga terkenal nih sama kepitingnya. Hari ini saya mau masak kepiting sama kakak siapa kak? Kakak Rizna kak. Rencana kita mau masak apa nih? Masak kepiting. Ya oke, gimana nih kak? Kita langsung aja ya. Gimana kak? Ini kak? Desa Terang memang jadi salah satu pemasok seafood seperti kepiting dan udang untuk pasar di kota Labuan Bajo. Makanya beruntung banget nih saya bisa masak langsung salah satu hasil alam kebanggaan masyarakat setempat. Yap, kepiting. Beberapa bahan bumbu ulek harus dihaluskan terlebih dahulu. Saya bantu Karisna di awal saja ya. Urusan bumbu biar ahlinya aja yang urus. Mending saya geser nyiapin api aja deh. Bahan utama dan bumbu racikan sudah siap nih. Tinggal kita padukan jadi satu ke dalam penggorengan. Bumbu ulek plus daun jeruk ditumis sampai harum. Baru deh jagoan utamanya dimasukkan. Terakhir, masukkan air santan sebagai bahan pelengkap kuah kare kita kali ini. Gimana? Simpel kan? Tinggal tunggu cangkang kepiting berubah warna kemerahan, masakan sudah bisa kita angkat. Udah kak? Wih, ini udah jadi nih. Tinggal kita nikmatin aja. Muara menjadi habitat utama ikan black bass. Namun bukan berarti sang predator tidak bisa hidup di air tawar. Adalah Sungai Bayangkara di Kalimantan Utara yang menjadi salah satu habitat sang maskot freshwater ini hidup dan berkembang biak. Ada yang unik nih, karena jalur sungai yang sulit dilewati, kita harus membawa perahu menuju hulu menggunakan truk. Jadi sebelum ke spot, kita harus ngangkat perahu dulu. Naikin pakai truk, turun nanti sampai atas. Kita turunin lagi baru kita bisa mancing karena jalur buat ke spot itu susah banget. Dilaluin sama kapal, sama perahu-perahu kayak gini. Perjalanan darat menempuh waktu hingga 1 jam untuk mencapai titik spot yang akan kita tuju. Wah, kok saya lebih takut naik perahu di atas truk ya dibanding perahu di atas air? Sesampainya di lokasi, saya dan yang lainnya kembali bekerja sama untuk menurunkan perahu.
Wah, belum mancing saja energi sudah terkuras nih. Kita udah sampai di tempat startnya, kita nanti mau drifting ke bawah. Jadi nanti spotnya ke bawah. Kita dari sini. Tadi kenapa naikin ke atas truk karena susah banget, jeramnya besar-besar dan nggak bisa dilalui sama perahu. Jadi nanti kita dari sini baru drifting ke bawah. Setelah semua siap, battle pun dimulai. Ada dua tim yang akan berduel dalam Mancing Mania Strike Back kali ini. Dalam duel kali ini, target utamanya adalah black bass. Walau terkenal sebagai predator sungai muara atau air payau, tetapi di hulu sungai Bayangkara ini banyak terdapat ikan black bass. Belum lama mencoba melempar umpan ke spot, tali saya langsung tegang karena sambaran ikan. Fish on! Dari tarikannya yang cukup kuat, saya berharap ikan target yang akan saya naikkan. Ini black bass kayaknya, Bang. Wah, sesuai harapan saya, seekor black bass menempel di umpan minnow saya. Black bass kayaknya, Bang. Lihatnya begitu kuat tenaga dari predator yang satu ini. Walau sudah mendekati perahu, ia terus mencoba melepaskan diri. Susah banget. Oke, satu black bass berhasil saya naikkan. Ini menjadi pembuka poin di tim saya. Black bass ini yang kita cari-cari di hulunya sungai di Kalimantan Utara. Jadi bukan cuman Kalimantan Timur yang punya black bass hulu. Di Kalimantan Utara juga punya black bass air tawar, black bass hulu. Mancing Mania Strike Back, mantap. Oke. Setelah lama drifting mengikuti arus sungai, akhirnya kedua tim tiba di jeram pertama yang harus dilalui. Jeram dengan jalur yang cukup panjang dan tinggi membuat motoris memutuskan untuk menurunkan semua barang dan orang. Yang tersisa hanya tinggal bodi perahu saja. Ini dapat mengurangi resiko kecelakaan yang sering terjadi pada warga lokal. Jadi kita harus lewatin jeram yang agak sulit memang. Jadi kita harus turun semua, bongkar kapal. Tadi kerjasama juga semua tekong-tekongnya sama juru batunya langsung nurunin ke bawah. Nah dari sini kita nanti drifting lagi ke bawah buat casting. Walau pemancingnya melakukan battle, namun para motoris dan juga juru batu tetap bahu-membahu agar perahu dan juga barang dapat melewati jeram dengan aman. Sementara kedua tim harus berjalan melewati jeram dengan medan batu yang cukup sulit. Inilah salah satu seni mancing di hulu. Rintangan yang dihadapi bukan hanya mengenai ikan dan juga spotnya, tapi menuju spot dan lokasinya juga mempunyai tantangan tersendiri. Ini juga menjadi salah satu hambatan untuk kedua tim pada Battle Mancing Mania Strike Back kali ini. Jadi jika mancing di hulu bukan hanya mempersiapkan alat mancingnya saja ya, butuh stamina yang fit dan juga nyali yang besar. Tidak lama perahu berhanyut mengikuti arus, perahu tim anak band langsung mendapat sambaran. Fish on! Kali ini umpan minnow milik Satria yang dimakan ikan. Seekor ikan penghuni sungai arus deras lainnya berhasil ia naikkan ke atas perahu. Walau termasuk ke dalam keluarga tombro, ikan hampala mempunyai tubuh yang lebih ramping. Karena hidup di arus deras, ikan ini juga lebih lincah dibandingkan saudara seperti ikan mas. Spesies lain kan black bass sudah, sekarang hampala. Di kapal ini belum ada naik hampala. Di sungai ini sebenarnya banyak ikan jenis lain yang memang sering dikonsumsi warga sekitar. Selain hampala dan juga black bass, di sini terdapat ikan kaloy dan juga sapan atau masher.
Tidak mau hanya jadi penonton tim lawan, umpan di perahu saya pun mendapat sambaran. Fish on! Menggunakan tackle jenis baitcaster, Niger mencoba menguasai keadaan. Strike! Layangan ikan black bass pun muncul di permukaan. Akhirnya seekor black bass landed di tangan perwira polisi ini. Mantap, komandan! Mancing mania strike back, mantap. Woi, strike back woi. Di perahu sebelah, tim Satria juga tidak mau kalah. Fish on! Walau sungai diguyur hujan, usaha Rizal terus melemparkan umpan ke titik spot membuahkan hasil. Seekor bayangan black bass muncul di permukaan sungai. Oke, langsung naikin. Ini menjadi pengalaman pertamanya memancing black bass di sungai air deras. Ia pun berhasil dan lulus menaikkan black bass ke atas perahu. Hasil tangkapannya pun membuka skor untuk timnya. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Karena kita menjaga kelestariannya, ini ikan black bass kita rilis dulu ya. Seperti biasa, dan memang sudah menjadi kesepakatan dari kedua tim, ikan black bass akan dirilis demi menjaga kelestariannya. Walau battle, tapi kita tetap melestarikan ikan yang ada ya. Wah, mudah-mudahan hujannya tidak mengganggu selera makan dari ikan di sungai ya. Sepertinya strike dari Rizal memacu semangat dari Satria untuk mendapatkan sambaran. Fish on! Mencoba peruntungan dari darat, umpan Satria disambar saat hujan sedang turun dengan lebatnya. Black bass nih. Walau hujan cukup deras, rupanya tidak mempengaruhi predator ini agresif untuk memangsa umpan. Mancing mania strike back, mantap! Rilis jadi harga mati ya untuk ikan yang black bass di trip battle kali ini. Wah, sepertinya hujan malah membuat ikan lebih ganas menyambar umpan. Fish on! Giliran Niger dari tim saya yang mendapatkan sambaran. Memancing di atas bebatuan atau land bass malah membuatnya sukses mendapat sambaran ketimbang di atas perahu. Wow, kembali seekor ikan black bass naik ke permukaan dan takluk di tangan pria berdarah Toraja ini. Poin di tim saya pun kembali bertambah nih. Kita jadi seri ya, Om Satria. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Hujan memang membawa berkah untuk tim anak band. Strike! Joran Rizal kembali melengkung ditarik ikan. Walau tidak terlalu besar, ikan black bass atau tembaring yang ia dapatkan menambah skor di battle mancing mania kali ini. Mancing mania strike back, mantap! Wah, tim saya harus lebih giat melempar nih. Perahu yang saya pakai untuk memancing karam saat melewati jeram. Tadi saya sempat turun dan ternyata ngeliatin jeram itu kapal kita terbalik. Ada beberapa barang yang lagi dikejar sama teman-teman. Kita nyelamatin barang dulu.
Hampir seluruh barang di dalam perahu terhambur keluar dan hanyut di sungai. Saya pun mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa di perahu. Salah satu kendala kita mancing di hulu emang kayak gini. Jadi kita mau harus deras. Kalau nggak siap, kapalnya kebalik. Wah, saya salut dengan kesigapan semua motoris. Barang yang hanyut di sungai semua berhasil didapatkan. Terima kasih ya, Bang. Solidaritasnya tinggi ya. Walaupun kita battle nih, tapi tetap bantuin nimba perahu. Mantap memang. Kesian. Jadi cuma kesian aja. Tapi kalau di alam harus gitu, Om ya. Kita harus tetap saling bantu ya. Sepertinya kalau sudah begini, battle atau persaingan dilupakan dulu nih. Karena jika sudah berdamai dengan alam, siapapun yang mendapatkan kesulitan harus kita bantu. Itu sudah hukum alam. Wah, sepertinya kita harus beristirahat sejenak nih. Setelah menguras tenaga pada musibah yang baru saja tim saya alami. Sementara yang lain menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak seperti sayuran dan juga bumbu. Bukan hanya itu, ikan yang telah diasap agar awet pun telah disiapkan sebagai campuran sayurnya. Setelah semua siap, mari kita masak. Masak bumbu yang telah disiapkan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan juga serai dengan cara direbus. Masukkan potongan labu agar tidak keras nanti saat dimakan. Tambahkan tomat agar rasa sayuran lebih segar. Setelah air mendidih, serta bumbu menyerap dan labu sudah tidak keras, ikan asap yang telah dipisahkan dari tulangnya. Terakhir, masukkan daun singkong untuk ikut direbus. Kalau perut sudah terisi seperti ini, stamina sudah pulih nih. Dan sepertinya battle mancingnya bisa dilanjutkan. Setelah selesai menikmati makanan, rupanya Rizal mencoba peruntungan dari darat. Percobaannya pun membuahkan hasil. Fish on! Kembali seekor black bass yang dinaikkan pria yang gemar bermain gitar ini. Wah, sepertinya memang di trip ini Rizal menjadi yang paling amis ya. Tidak mau kalah, saya juga mencoba peruntungan di spot air deras nih. Umpan minnow saya coba mainkan untuk menarik perhatian ikan predator. Fish on! Sampala nih. Dia harus keras. Ini banyak banget luka-lukanya dia nih sebelah sini. Karena emang batu-batu semua. Tadi mungkin pas fight sama saya nabrak-nabrak batu dia. Sama seperti jeramnya merupakan jeram terakhir yang dilewati. Sepertinya ikan hampala yang saya dapatkan juga menjadi ikan terakhir yang naik pada battle kali ini. Wih, jadi penasaran ya. Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan battle mancing mania strike back kali ini? Setelah battle seru dan juga medan yang menegangkan, akhirnya kita sudah ada di penghujung nih dari battle mancing mania kali ini. Ya dah, kita ngaku kalah bang ya. Satria anak men. Nggak mau diterima nih. Selamat ya kak. Selamat. Wih, tapi emang ini seru banget ya. Seru banget. Seru. Udah berapa lama nggak ke hulu gini om? Kalau misalnya nggak diajak sama lu, gue nggak akan kayak gini lagi. Makasih Trans 7. Mantap ya. Makasih Mancing Mania Strike Back. Dan menang. Biasanya peserta yang kalah di battle mancing mania strike back mendapat hukuman nih. Namun hukumannya akan diberikan saat kita sampai di kampung tempat titik akhir perjalanan perahu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sesuai kesepakatan nih, jadi yang kalah tetap kena hukuman. Jadi hukumannya apa om? Silahkan angkat barang ini sampai ke jalan. Atas ya? Atas. Bang Niger gimana Bang Niger? Pasrah banget. Ya udah. Oke, kita angkat ya Bang ya.
Waduh, padahal sudah sangat lelah ya. Tapi mau gimana lagi nih? Namanya hukuman harus dijalankan ya.